Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Benuki, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Adik yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di tempat tercinta kita ini. Pada pagi yang cerah ini, kita berkumpul di tempat ini untuk mengadakan katekesi bersama. Hal yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah saling mendengarkan satu sama lain. Tentunya setiap orang, termasuk saya sendiri, hadir di sini adalah saudara. Kita adalah saudara karena kita bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan kita dapat menemukan dan menyadari bahwa kita semua adalah makhluk yang unik menurut pribadi kita masing-masing. Namun dalam kebersamaan terkadang justru menimbulkan lagi berbagai hal yang memecahkan persaudaraan, seperti tidak saling mendengarkan. Munculnya tidak mendengarkan satu sama lain dan sebagainya yang membuat kita melupakan satu hal penting dalam hidup, yaitu mendengarkan orang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang kita merenungkan secara lebih mendalam pada kesempatan ini seturut terang ajaran kitab suci. Marilah kita memulai katekesi ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah kami dalam katekesi ini, agar katekesi kami berjalan dengan lancar, dan kami anak-anak-Mu yang bisa mendengarkan satu sama lain, baik orang tua, keluarga maupun teman. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, ada satu cerita tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Gembala ini dia mempunyai domba yang banyak, atau sapi atau kambing. Dia mengembalakan setiap paginya, dia kasih keluar domba atau sapi atau kambing untuk mencari makan. Setiap siang dia akan memberikan minum, dan setiap sore dia akan masukkan kembali ke kandang. Adik-adik pernah menjadi gembala? Gembala buat sapi, kambing, dan domba. Kita menjadi gembala itu sangat baik, pasti menyenangkan, karena setiap hari kita bersama kambing, domba, atau sapi. Kita bersama mereka, kita menuntun mereka untuk mencari makanan di setiap tempat. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 18. Gembala yang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikut, malah mereka lari padanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal.
Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kehidupan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang baik bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan menjadi kawanan dalam satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita masih membaca lagi untuk melihat ayat-ayat yang adik-adik suka, kita lihat kembali. Oke, mungkin adik-adik tidak mau sharing, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan dengan Kakak akan menjelaskan bagaimana menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik itu akan menuntun awanan domba. Gembala yang baik, dia akan menjadi patokan untuk menjadi contoh bagi orang lain. Seperti kita di rumah, Bapak menjadi contoh untuk kita anak-anak yang harus mengikuti apa yang Bapak ajar. Dan di dalam sekolah, guru yang menjadi gembala yang baik untuk mengajarkan kita murid-muridnya. Di dalam gereja, pastorlah yang akan menjadi gembala yang baik untuk menuntun umat-umatnya. Dan mungkin adik-adik di rumah menjadikan Bapak gembala yang baik. Ketika Bapak berbicara, mungkin kita harus mendengar. Gembala yang baik itu, dia akan menjadi contoh dan panutan untuk semua orang. Kita mengadakan aksi nyata, seperti di rumah adik-adik, mama berbicara atau Bapak berbicara, kita akan mendengarkan. Di dalam keluarga, Bapak dan Mama lah yang menjadi gembala yang baik, gembala utama. Dan di dalam sekolah, Bapak
bapak guru dan ibu guru yang menjadi gembala utama untuk mengajar kita. Mungkin adik-adik terkadang menjaga adik diutuskan dari mama atau bapak untuk jaga adik. Adik-adik juga menjadi gembala yang baik yang menjaga adik-adik di rumah. Kita harus mendengarkan orang tua, teman, keluarga, guru, maupun orang lain, di mana saja kita berada. Kita menyatukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan katekesi kami dengan baik. Semoga apa yang kami dengar saat ini dapat membantu pertumbuhan kami, dan semoga kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan selalu mendengarkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, kini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave,